Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Iksan. Saya Sutanya Perlewaan. Saya Muhammad Rehan Gilawinara. Saya Pertiwi. Saya Francis Ronaldo. Saya Intan Sirapa. Inilah hasil rangkuman video dari kelompok kami. Bye-bye. Hai kawan, apakah kalian masih bingung tentang audit itu apa dan apa saja yang dilakukan dalam mengaudit? Video kali ini kita akan membahas seputaran video tentang audit. Pengertian audit. Audit adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi bukti serta informasi untuk menilai kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, tujuan audit. Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta aruskah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang pertama, memastikan laporan keuangan perusahaan lengkap, akurat, dan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi. Yang kedua, memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya. Yang ketiga, memperbaiki data yang salah sehingga kesehatan keuangan bisnis kembali normal. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis audit, ialah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada audit laporan keuangan. Laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Lalu yang kedua ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah audit yang bertujuan untuk menentukan apakah yang dibuat di audit sesuai dengan kondisi atau peraturan tersebut. Yang ketiga ada audit operasional. Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan atau bagian daripadanya dalam hubungan dengan tujuan tertentu. Tahapan audit terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada perencanaan audit. Rencana audit adalah rencana terperinci yang dibuat auditor sebelum melakukan audit. Perencanaan audit merupakan langkah awal yang penting dalam proses audit karena menentukan strategi dan pendekatan audit yang tepat. Lalu kedua ada pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti informasi untuk memastikan bahwa informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pengumpulan bukti audit. Pengumpulan bukti audit adalah proses mengumpulkan informasi dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada pelaporan audit. Pelaporan audit adalah dokumen formal yang berisi pendapat auditor mengenai kinerja keuangan suatu organisasi. Laporan ini merupakan tahap akhir dan penting dalam proses audit. Dan ada juga standar audit terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama standar umum. Standar umum terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan Yang kedua, standar pekerjaan lapangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang ketiga, standar pelaporan. Standar pelaporan dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu, pelaporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, pelaporan audit harus menunjukkan atau menyatakan jika ada kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan informatif
dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Terdapat beberapa hal yang perlu diberikan kepada seorang auditor. Yang pertama itu dokumen atau laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Yang kedua itu ada bukti transaksi. Adalah dokumen atau rekaman yang menunjukkan bahwa suatu transaksi keuangan telah terjadi antara dua pihak atau lebih. Bukti transaksi dapat berupa dokumen tertulis seperti faktur, kwitansi, nota debit atau nota kredit, maupun jejak digital seperti transfer bank, catatan kartu kredit, atau entry dalam sistem keuangan. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh keyakinan yang wajar tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas salah saji, material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini auditor. Penyusunan hasil laporan audit. Tahap pelaporan adalah tahap yang paling penting dari siklus pekerjaan audit kinerja. Laporan audit harus dikomunikasikan dengan semua tingkat pada organisasi audit supaya menghindari adanya salah tafsir atau salah pengertian antara auditor dengan audit, memudahkan implementasi tindak lanjut, dan memungkinkan hasil audit digunakan sebagai alat pengendalian sosial. Di sini saya akan menjelaskan beberapa akun yang diaudit. Cara mengaudit harus memiliki dua bukti, yaitu cara eksternal dan internal. Pertama, kas dan setara kas. Dilihat dari sisi internal dan eksternal. Internal dari buku kas, dan untuk membuktikan bagian eksternal memeriksa bukti kas tunai dengan cara memeriksa fisik dan dari kas tunai. Contohnya buku kas tunai 31 Desember 2023 ketika auditor mengaudit setelah tanggal yang ditetapkan sudah lewat, saldo bank internal rekening koran dan eksternal rekening koran membuat afirmasi bank sesuai dengan nama perusahaan, tanggal dan nominal yang dicatat di rekening koran. Kedua, piutang. Pengujiannya dilihat dari sisi internal dan eksternal juga. Internalnya juga dilihat dari buku besar untuk melakukan pengujian resersi dan melihat dari rekening koran atau kas tunai. Secara eksternalnya yaitu melalui konfirmasi dari perusahaan yang melakukan pembelian atau transaksi untuk mencocokkan kwitansinya. Yang ketiga, beban bayar di muka atau buku kas besar untuk melakukan pengujian resersi dan melihat dari rekening koran atau buku kas tunai. Eksternalnya itu juga melalui konfirmasi dari perusahaan atas pembelian dan mencocokkan dengan kwitansinya. Sekian materi yang kami paparkan di presentasi kami terkait audit. Semoga dapat membantu mengenai gambaran dan hasil serta langkah-langkah dalam mengaudit. Sebelum bertemu dengan auditor, kami kelompok 3 mempersiapkan diri dengan mempelajari berbagai prosedur yang akan diajarkan oleh auditor. Kami menyusun berbagai pertanyaan dan memastikan untuk memahami langkah-langkah audit yang akan disampaikan auditor. Adapun tujuan kami bertemu auditor untuk mempelajari proses audit secara langsung, mengerti langkah-langkah prosedur audit dalam operasi laporan keuangan untuk memastikan operasi serta keandalan data yang disajikan. Kami juga bertujuan untuk memahami bagaimana auditor mengidentifikasi dan menangani potensi kesalahan dan keliruan dalam operasi keuangan. Tahu nggak sih teman-teman, ternyata audit sangat penting bagi perusahaan loh, karena dapat membantu perusahaan dalam berbagai hal. Seperti yang pertama, ada memastikan laporan keuangan. Yang kedua, deteksi penipuan. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan. Yang keempat, menjaga tata kelola usaha yang baik. Lalu ada
auditor yang kami temui ini tidak mengizinkan untuk divideo. Kami hanya menampilkan foto saja. Membuat reka adegan seperti bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya semua bisa hadir pada pertemuan siang ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi audit ya. Jadi definisi audit itu adalah proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan dengan cara membandingkan laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan dengan bukti yang auditor miliki. Bukti ini merupakan keyakinan seorang auditor untuk meyakini nilai yang ada di laporan keuangan. Dalam proses audit juga, seorang auditor harus memahami prosedur audit yang dimana prosedurnya itu berkaitan dengan bukti-bukti audit yang diterima dan mengecek apakah relevan tidak bukti auditnya. Di sini seorang auditor harus dan wajibkan melihat laporan keuangan dan mengetahui apa saja prosedur yang harus diterapkan dalam proses audit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Saya Kak. Ya, boleh. Mau tanya, apa itu tujuan audit? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi tujuan dari audit itu adalah untuk memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Dan yang paling utama yaitu untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan serta untuk memenuhi kebutuhan pihak internal dan eksternal. Gitu. Saya Kak. Ya, silakan. Itu pihak eksternal dan internal. Oke, jadi pihak internal yang dimaksud itu ialah internal perusahaan, manajemen, dewan direksi, dan dewan komisaris. Sedangkan pihak eksternal yang dimaksud di sini yaitu seperti direktorat pajak, pihak perbankan, dan investor. Prosedur ini juga melibatkan pengumpulan bukti audit yang relevan dan memadai untuk memastikan laporan yang diaudit dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Gitu. Sehingga tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkanlah setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan. Ingat, rencana Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Teruslah percaya pada mimpi, teruslah percaya pada diri sendiri, dan selalu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah tadi hasil video dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.